Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada hari ini, jangan salah niat dalam berdakwah. Jangan salah niat dalam berdakwah. Jangan salah niat dalam membuat video dakwah. Jangan salah niat dalam ceramah-ceramah dan khutbah. Allah akan menilai niat di dalam hati kita. Apa itu niat di dalam hati kita? Qasdu syai'in mukhtarinan bi fi'lihi, sengaja melakukan sesuatu diiringi dengan melakukannya. Jangan salah niat. Kalau niatnya untuk tampil beda, niatnya untuk berhura-hura, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tak menerimanya karena tidak keluar dari hati. Marilah berdakwah, membuat video dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan niat menjatuhkan orang, meninggikan orang, tidak. Yang ditinggikan cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menjatuhkan orang hanya Allah. Jangan kita yang menjatuhkan orang, menghina orang. Tidak boleh. Pasanglah niat, baik itu di kalangan masyarakat umum, di kalangan masyarakat yang mengelola masjid, mengelola negara, departemen agama, dimanapun. Niat mentang-mentang departemen agama, niat melakukan haji, pasang niatnya untuk beribadah, bukan untuk bisnis. Niat melakukan umrah bukan untuk bisnis, tapi niatnya lillahi ta'ala. Perlu niat. Nah, sarana-sarana yang kita pakai akan bermakna ibadah. Mikrofon, video yang kita buat akan bermakna ibadah kalau niatnya baik lillahi ta'ala, untuk beribadah. Nah, kaidah usul fikih mengatakan akidah fikih, karena usul fikih ini umum, fikih ini juzuk, bagian-bagian lebih khusus. Nah, kaidah fikih itu menyatakan lil wasaili hukmul maqasid. Bagi suatu benda-benda yang kita gunakan, apakah video, mikrofon, benda-benda yang kita gunakan itu apa hukumnya yang kita pakai itu? Sesuai dengan maksud niat yang akan kita gunakan. Kalau untuk menyanyi dangdut, untuk nyanyi pop, ya kita tidak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk mengaji, untuk berdakwah, mic tadi bernilai ibadah bagi kita. Jadi tergantung dari niat. Lil wasaili hukmul maqasid. Bagi sarana-sarana yang kita pakai itu, apa hukumnya? Hukumnya sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita untuk maksiat, hukumnya itu termasuk perbuatan maksiat. Dan sarana-sarana tadi kalau kita pergunakan untuk dakwah lillahi ta'ala, maka dia bernilai ibadah mahdhah. Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong luruskan niat dalam berdakwah, luruskan niat di dalam khutbah, luruskan niat dalam ceramah, luruskan niat dalam membuat video. Niatnya untuk apa? Allah. Kan potongan-potongan ceramah mereka misalnya, nggak perlu kau yang kemudian tampil. Ya, kalau memang niatnya untuk berdakwah. Niat ya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan, karena orang-orang semacam ini ngerusak dakwah salafiyah, mengatasnamakan dakwah salaf namun merusak dakwah as-salafiyah. Dan nggak perlu di follow, nggak perlu di subscribe, yang bahkan nggak perlu diundang orang-orang seperti ini biar tenggelam dalam kejahilannya. Suruh dia belajar kembali agama ini. Jangan besusu tampil di depan publik. Nah, jangan sekedar tampil seperti yang dilakukan oleh Harry Pras. Asal tampil saja, lalu menyudut-nyudutkan amalan-amalan lama yang dia tidak tahu asal usulnya dan tidak tahu dalilnya dan tidak tahu dari kitab apa diambil. Jadi janganlah kita menyudutkan. Peliharalah niat yang baik. Masya Allah. Memang nanti akan dapat teguran dari Allah. Cuma ada yang cepat dapat teguran, ada yang lambat. Sebelum kita dapat teguran keras, kitalah yang harus menegur diri kita sendiri. Hei hatiku, berdamailah engkau dengan dakwah Allah, luruskan niatmu. Engkau membuat video hanya lillahi ta'ala, tidak ada tujuan yang lain.
tujuannya berdakwah, bukan lil bisnis tapi lid dakwah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil. Belajar. Orang yang nggak memiliki ilmu belajar, nggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, jangan langsung ke susu, tampil. Nabi Muhammad layaknya zombie, Nabi Muhammad layaknya zombie, Nabi Muhammad layaknya zombie gitu, bangkit dari kematian. Jenazahnya Nabi Muhammad bangkit dari kubur dan menuju. Ya, followers kelihatan dari video-videonya hanya untuk meraih followers, hanya untuk meraih AdSense dan seterusnya. Masya Allah. Perkara umat. Masya Allah. Harusnya kalau orang awam, ya orang yang nggak punya kapasitas keilmuan, maka dia itu sifatnya hanya yanqul aqwalal ulama, hanya menukil ucapan orang-orang alim kemudian untuk disampaikan, bukan dia kemudian tampil mendadak menjadi ustadz. Ya, bikin konten membicarakan tentang hal ini dan itu banyak bermunculan. Siapa ustadz juga bukan, pakar dalam masalah-masalah tersebut juga bukan, langsung speak up. Maka hati-hati dengan munculnya orang-orang seperti ini. Ya, yang diinginkan sama dia apa? Ya, followers. Kelihatan dari video-videonya hanya untuk meraih followers, hanya untuk meraih AdSense dan seterusnya. Ya, maka selainnya orang mengetahui kapasitas dirinya. Kenapa kau nggak menukil ucapan para ulama, ucapan para asatidah? Ketika kau ingin membuat suatu konten, nggak dilarang. Ya, buat suatu konten, tapi cukup menukil ucapan para asatidah atau ucapan para ulama. Tampilkan potongan-potongan ceramah mereka misalnya. Nggak perlu kau yang kemudian tampil. Ya, kalau memang niatnya untuk berdakwah. Nah, niat harus dilurus untuk berdakwah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu dinilai oleh Allah, diberi pahala menurut niatnya. Kalau tidak ada niatnya yang baik, tidak dapat pahala. Kalau niatnya yang baik, dapat pahala. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, niat yang baik ini penting sekali. Nah, zaman sekarang orang sudah mengaburkan niat yang baik untuk berdakwah, itu sudah mengaburkan karena masuk bisnis di dalamnya. Saya lah pribadi membuat video ini. Ini tidak ada sedikit pun dapat bayar satu sen pun dari mana-mana. Ini semata-mata untuk berdakwah. Oh, lalu saya daftarkan ke YouTube dapat bayaran, tidak ada, satu sen pun tidak ada. Sudah berapa lama saya membuat ini? Sudah 20 tahun. Nah, jadi sebagai perkenalan, saya ini adalah dosen agama di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada tahun 1990-an. Kemudian juga dosen ilmu perbandingan agama di Perguruan Tinggi Persada Bunda Jalan Diponegoro dahulunya tahun 2000-an. Nah, sekarang saya menjadi dosen di ADI, Akademi Ilmu Dakwah Indonesia, itu di depan Rumah Sakit Ibnu Sina Sukajadi, Pekanbaru. Nah, tidak mengharapkan bayaran apa-apa, baik itu memberinya kuliah saya maupun membuat video-video ini. Kenapa? Karena saya punya pensiun sendiri, sudah hampir 70 tahun umur saya dapat pensiun dari negara. Insya Allah tidak memerlukan bisnis-bisnis apapun, yang perlu bagi saya berdakwah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai perkenalan, saya 22 tahun menjadi WI, Widya Iswara Kemendikbud Indonesia, Kemendikbud. Nah, jadi kalau ingin melacak saya, lacaklah satu-satunya orang yang bernama Muhammad Rakib yang Widya Iswara Pendidikan Agama di Kemendikbud mulai dari tahun 98 sampai
tahun 2019 baru pensiun. Lebih dari 22 tahun saya menjadi narasumber Widya Iswara RI. Widya Iswara Kemendikbud RI Republik Indonesia, yang saya selalu ke Jakarta dan naik pangkat saya melalui LAN, Lembaga Administrasi Negara. Widya Iswara itu ada di Kemendikbud, ada di Kemen Kesehatan, ada juga di Penerangan. Kalau saya Widya Iswara bagian pendidikan. Pendidikannya itu khusus pendidikan agama. Memang ada juga namanya Abdul Rakib. Kalau saya Muhammad Rakib. Abdul Rakib di Bandung, tapi dia itu bagian fisika. Kalau saya Muhammad Rakib, itu bagian pendidikan agama. Nah, satu-satunya orang yang nama Muhammad Rakib di Indonesia yang Widya Iswara pendidikan agama. Sekarang baru pensiun. Allahu Akbar, perkenalan, karena banyak orang yang menebak-nebak. Ini katanya bocah dari mana ini yang membuat video dakwah? Apa niatnya ini? Tidak pernah orang ini dikenal. Namanya Muhammad Rakib Jamari, nggak pernah dikenal. Ini katanya Dr. Karbitan, Ustadz Karbitan ini baru muncul. Padahal saya sudah muncul semenjak dari 20 tahun yang lalu, cuma tidak viral dan tidak ada niat saya untuk viral. Allahu Akbar. Ya, ini yang perlu diperhatikan karena orang-orang semacam ini ngerusak dakwah salafiyah, mengatasnamakan dakwah salaf namun merusak dakwah as-salafiyah, dan nggak perlu di follow, nggak perlu di subscribe, yang bahkan nggak perlu diundang orang-orang seperti ini biar tenggelam dalam kejahilannya. Suruh dia. Nah, ini ada yang dibicarakannya itu ada tukang silat namanya Harry Pras. Dia juru silat tapi mengoreksi ajaran-ajaran Islam yang sudah ada di dalam kitab kuning yang sering diulang-ulang oleh para ulama. Dia tidak mengerti apa-apa, ngertinya tentang silat, tapi berbicara tentang agama. Inilah yang merusak. Cuma dia mengatasnamakan dakwah salafiyah. Orang salafi dia. Padahal dia akhirnya memalukan, merusak dakwah salafiyah itu sendiri. Ini yang disampaikan oleh Ustaz. Dia belajar kembali agama ini. Jangan besusu tampil di depan publik. Belajar. Orang yang nggak memiliki ilmu belajar. Nggak bisa bahasa Arab belajar. Nah, jadi seperti Hari Pras itu memang sebaiknya belajarlah. Nah, Arab paling tidak ya tahu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, taulah fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna. Atau mengerti apa itu dhamir, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Mengerti pula lah dhamir-dhamir itu, baik dhamir yang muttasil maupun dhamir yang munfasil. Yang dasar-dasarnya saja sudah cukup. Ini jangan hanya mengetahui olahraga, tidak tahu sedikit pun tentang bahasa Arab, dasar-dasarnya pun tidak, lalu berfatwa tentang agama. Masya Allah. Ya, jangan langsung ke susu, tampil. Nabi Muhammad layaknya zombie. Nabi Muhammad layaknya zombie. Nabi Muhammad. Zombie itu apa itu? Itu Hari Pras. Nggak usahlah kita dengarkan. Nanti kita jadinya bergunjing, kita tidak mau. Nabinya sendiri, yaitu bahwa maksud dan tujuan utama mereka di dalam membuat konten seperti itu adalah untuk monetisasi, untuk adsense, untuk meraup dan menggapai cuan sebesar dan sebanyak mungkin. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian, apakah mereka itu tidak mendapatkan teguran, peringatan ataupun nasihat? Apakah orang yang tak perlu nasihat? Perlu dinasihati. Ad-dinun nasihat. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lain waktu kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku mohon maaf, berharap maaf darimu jika ada terdapat kesalahan dan kekhilafan. Yang salah dari diri saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.